gue kan tidur gitu ya. Gue pas bangun ngerasa ada yang bernapas di muka gue. Gue perlahan-lahan buka mata. Gue ngeliat kesini, gue itu penampakan paling jelas yang gue lihat seumur hidup. Dia nginep di kamar gue, bareng gue. Gue tidur di kasur, dia pakai tikar. Dia kan kepalanya dekat lemari ya. Dia dari dalam lemari itu ngedengar suara ketawa. Kayak dari lemari itu suara ketawa dan ada suara cakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Bogor, Jawa Barat. Nah, orang yang ada di samping gue ini, dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Langsung aja kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Bang. Halo. Siapa namanya Bang? Nama gue Billy. Lu panggil aja Billy. Billy ya. Sorry. Jarang mandi pagi nih ketahuan nih. Oke, by the way Bogornya di mana Bang Billy? Gue Bogornya di Bogor, ya kota coret lah. Bogor kota coret. Bogor kota, oke. Thank you Bang Billy, jauh-jauh dari Bogor datang ke sini nih. Oke, tahan dulu Bang Billy. Oke, nyantai. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau datang kemari berbagi pengalamannya, langsung aja kirim ceritanya di Instagram gua @badrukapslock. Kirim aja ceritanya di sana. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Ha. Halo Bang Billy. Halo. Gimana nih Bang kisah Waduh. pengalamannya nih Bang? Gua sekarang itu mau bawain cerita di mana gua di Jawa Timur diikutin sama kuntilanak selama 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan gua diikutin kuntilanak sampai gua ditawarin ngobrol. Gua ketemu sama kuntilanaknya ditawarin mau masang susuk nggak? Serius, itu pengalaman gue yang mungkin gue kelihatan senyum sekarang, tapi sebenarnya ini gue kalau gue nginget itu gue masih takut banget sih. Itu salah satu momen paling menakutkan lah dalam hidup gue itu. Gimana tuh awalnya tuh? Awalnya itu dari gue berangkat penelitian. Gue berencana untuk meneliti di Jawa Timur itu tentang wisata spiritual. Jadi gue itu harus meneliti tempat-tempat yang disakralkan, kayak ada candi, ada makam-makam kayak tokoh ulama-ulama terkenal gitu. Bahkan sampai tempat nyari nomor gue itu harus cerita. Nomor harus apa tuh? Ya tau lah. Togel bukan? Tau lah yang kayak gitu. Ini penelitian apa nyali? Serius ya. Awalnya itu gua nyampe di Jawa Timur. Lokasinya ini nggak jauh dari Surabaya sebenarnya. Tapi ya begitulah. Iya. Gua nggak akan kasih tahu lokasinya di mana demi privasi orang sana juga kan ya. Waktu gua nyampe itu gua tinggal di rumah teman gua yang di sana. Di rumah teman gua ini tinggalnya di sebuah perumahan yang sudah tua. Ini perumahan jadul, perumahan tua. Kalau masuk ke daerah perumahannya juga kayak kelihatan lah auranya beda. Gua tinggal sama teman gua dan ada nyokapnya.
Gua dikasih sebuah kamar, udah lama kosong emang kamarnya itu. Rumahnya nggak terlalu gede, cuman kayak dua kamar tidur, ruang tamu sekitar ya 87 tipe 75 gitu. Oh iya iya. Cuman emang kelihatan udah tua sih rumahnya. Nah di situ awal-awalnya nggak kerasa tuh ada apa-apa yang aneh. Gue di situ masih statusnya masih nyari kosan lah, soalnya belum ketemu kosan. Kan nggak enak ya harus tinggal sama teman gitu, iya. sama penelitian. Mulai ada aneh-anehnya itu di hari ketiga. Hari ketiga. Kejadiannya itu asar. Gua abis ngeliling, gua kan pulang. Gua ngerasa capek banget. For some reason gua capek banget, bener-bener pengen tidur. Gua ke kasur. Salahnya di sini adalah gua belum sholat. Gua tidur, asar lagi. Di mimpi itu, gua tiba-tiba bangun ada di kayak lapangan kampung gitu, lapangan yang bawahnya tanahnya merah, lapangan bola kayak gitu. Kayak udah malam, semuanya gelap, gue nggak bisa ngelihat apapun kecuali kayak di tengah lapangan itu ada anak kecil. Gue nyamperin anak kecil itu, "Dek, ini di mana?" Gue ngomong kayak gitu, dia langsung ngadep ke gue, nengok gitu, ngelihat ke mata gue, dan dia langsung teriak, langsung kayak teriak gitu. Dimana sambil teriak itu dia dari mata, dari hidung, dari mulut, telinga itu semua ngeluarin darah dan kulitnya itu kayak kebakar gitu. Lu tahu nggak kayak model manusia yang nggak ada kulitnya, tapi semuanya kebakar. Astagfirullahaladzim, gue mikir di depan. Terus dia langsung kayak mau mau nangkep gue kan. Gue tangkap tangannya gini di mimpi. Itu di mimpi tapi kerasanya real banget. Dan dia teriak, "Pergi dari sini!" Kayak pergi. Kayak ngusir gue. Dan itu tiba-tiba gue akhirnya bangun. Dan bangun itu ternyata langsung sama teman gue, sama nyokapnya. Billy bangun bang. Gue itu nggak taunya teriak-teriak terus. Oh, dalam mimpi itu. Di dunia nyata juga gue iya, teriak-teriak. "Kamu nggak apa? Astagfirullahaladzim." Dan itu udah maghrib. Nggak taunya udah maghrib. Gue minta maaf lah ke teman gue sama keluarganya. Sorry yang ini kayak ngagetin gitu, maghrib tiba-tiba teriak-teriak kayak gitu. Ditanya-tanya sih kenapa. "Oh enggak, cuman mimpi buruk," ngomongnya. Soalnya gue mikirnya, oh ya udahlah. Ya udahlah, mungkin mimpi buruk, salah gue juga. Gue nggak sholat asar malah tidur gitu kali. Ya udah, tapi untungnya setelah itu gue dapet kabar nih dari nyokapnya temen gue. Ada kosan murah nih, cuman 250.000 sebulan. Nggak usah bayar air, nggak usah bayar listrik. Itu lokasinya ada di belakang stadion. Nah, di belakang stadion, oh ya udah, ayo aja. Aku habis itu langsung besok paginya ke tempat tersebut. Nah, sebenarnya yang paling horornya itu di sini nih. Di kos-kosan ini nih. Awalnya gua masuk ke, ya emang kayaknya daerah situ isinya banyak perumahan tua semua ya. Jadi gue dari perumahan tua ini pindah ke perumahan tua yang lain. Gue masuk ke situ, lokasinya itu benar-benar dekat sama di daerah itu ada sebuah stadion yang gede. Nah, stadion itu kan dia ngalangin sinar matahari ya. Jadi ibaratnya daerah kosan ini selalu gelap gitu. Oh, kayak lembab gitu jadinya ya. Jadi kayak dingin gitu. Jadi daerahnya yang emang kena kehalangan sama bayangan terus daerahnya. Ya udah, gua di situ kenalan kan sama bapak ibu kosnya, ditunjukin soal kamarnya, harganya berapa, aturannya gimana kalau di sini. Tempatnya ya dengan harga segitu
apa yang lu harapin sih. Soalnya itu kosannya juga kelihatan tua banget ya. Ini ada modelnya itu satu bangunan. Ini ada 5 kamar ngejejer. 5 kamar ngejejer, satu lorong panjang dari depan sampai belakang. Di belakang tengah ini ada kamar mandi 2. Jadi 5 kamar mandi 2. Iya. Nah, itu lurus lorongnya dari pintu depan 1 lurus ke sini. Gua ada di kamar yang tengah, kamar nomor 3. Di situ gua kalau nggak salah itu cuman 5 orang. Oke, yang ngisi tempat itu. Yang ngisi tempat itu cuman 5 orang. 5 kamar, sisanya kosong semuanya. Ya oke lah, gua mikirnya ya gua nggak banyak kebutuhan ini, yang penting murah kan ya, gua bisa lanjut penelitian gua. Ya udah, gua ambil, gua pindah bersih-bersih. Terus malam pertama itu gua udah ngerasa nggak enak di sini. Gua selalu ngerasa ada yang ngeliatin di kamar itu. Apalagi kalau udah malam. Nah, ditambah kebanyakan yang di situ karyawan semua, nggak ada yang mahasiswa. Karyawan yang kerjanya malam. Jadi gua biasanya sendirian di situ, kecuali sama yang kalau di kamar seberang gua itu ada satu keluarga yang ngisi satu kamar kosannya. Jadi gue biasanya ketemu sama si mbak-mbak di situ, ibu-ibu sama anaknya gitu. Awalnya ngobrol gitu malam-malam, Mbak ini emang tempatnya sepi ya? Iya emang gini atuh, tapi emang murah, tapi nggak apa-apa kok. Kata si ibu itu. Oh ya udah sih. Gue awalnya karena ada testimoni dari penghuni lama, gue lebih oh ya udah nggak apa-apa, soalnya karena penghuni lama nggak apa-apa gitu. Itu 1 malam pertama, 2 malam pertama, 3 malam pertama, tapi gue nggak pernah tidur nyenyak itu. Gue bener-bener selalu ngerasa ada yang ngeliatin gue. Bayangin kamar itu lu bener-bener kayak nggak pernah ngerasa sendiri di situ. Padahal lu sendiri. Padahal gue sendiri. Tapi lu ngerasanya kayak rame gitu maksudnya. Kayak, tahu kan feel-nya lu lagi duduk di ruangan terus ada orang lain di ruangan tersebut. Ya kayak gitu terus. Sampai gua habis itu kan tetap ya udahlah, bodo amat. Yang penting gua nggak mau ngelakuin hal buruk lah di sini. Gua cuma numpang istirahat. Gua mau penelitian. Nah, besoknya gue berangkat lah penelitian ke salah satu candi terbesar di kawasan itu, di kecamatan itu ya. Gua pas pertama kali datang ke candi itu kan disambut sama kayak juru kuncinya ya. Pas gua turun dari bentor, gua kan tempatnya jauh ya. Gua jadi naik bentor dari kosan ke si candi tersebut. Kalau nggak salah bentor tuh becak motor kan? Becak motor. Oke. Ya. Gue disambut sama juru kuncinya. Juru kuncinya itu bapak-bapak, badannya kayak gue lah gini, berisi gitu, ngeliatin aja, senyum gitu, kayak kenapa gitu. Ya udah kenalan kayak wawancara biasa lah. Gimana sih orang penelitian kan, wawancara biasa, cerita. Awalnya diceritain lah tentang kenapa sih candi ini kenapa sih gini. Ya yang standar gitu lah. Itu terus dia diajakin ke candi. Gue nggak akan nyebut nama candinya, gue nyebut candi 1, candi 2. Ternyata dia itu kayak kepala pengurusnya di situ. Kepala pengurus seluruh candi di kecamatan itu. Jadi gue diajak abis candi yang dia langsung diurus ke tempat juru kunci yang lain, sampai akhirnya sekitar asar itu udah selesai tuh. Gue kan sama dia motoran berdua, gue dibonceng gitu. Dibonceng itu ngelewatin hutan kayak
hutan jati, ada sawah gitu. Gimana sih kalau desa-desa gitu ya? Di situ gua pas pulang dibonceng sama si bapak ini. Si bapak ini nanya ke gua, "Dek, sambil boncengan, asar gitu, sore-sore, langit udah oranye gitu. Dek, bapak mau nanya dong." "Iya, kenapa?" "Kamu ada yang suka ya?" "Hah? Gimana, Pak?" "Iya, ada yang suka ya. Ini ada yang ngikutin kamu dari kamu datang ke tempat candi bapak tadi." Gue di situ langsung deg. Astagfirullahaladzim. Gue langsung deg banget. Gue nanya ke si bapaknya. Wah, gue berusaha normal aja itu nanyanya ke si bapak. "Wah, yang bener Pak. Iya, kamu itu dari kamu turun, bapak ngelihat kamu, itu ada yang nempelin kamu terus, ada yang ngikutin kamu terus." Terus gue nanya, "Wujudnya gimana Pak emang?" "Perempuan, cantik. Dia pakai baju putih lah, rambutnya panjang, bergelombang gitu." "Bahaya nggak ini Pak?" Saya nanya kayak gitu, gue nanya kan kayak gitu si bapaknya. Itu sebenarnya gue udah nahan nangis gitu. Gue udah nahan nangis gitu. Enggak apa-apa kok, dia nggak ganggu. Dia cuman kelihatan suka aja sama kamu. "Oh ya udah deh kalau gitu. Ini bapak nanya kayak gini, soalnya bapak nggak kenal sama yang ngikutin kamu. Kalau yang di daerah sini, bapak apal semuanya." Apal katanya. Iya. Kalau yang di daerah situ, ibaratnya si bapak ini udah kenal semuanya. Kamu ini bawa dari luar ini ke tempat situ. Ya udah. Awalnya gue, ya udah deh kalau nggak ngeganggu mah nggak apa-apa deh. Emang sekarang di mana itunya yang ngikutinnya? Lah ini lagi terbang di samping kita. Lagi terbang di samping kita ini pas. Gua kan boncengan gini. Ini pas di samping kamu. Itu gue udah nahan breakdown banget itu. Gue udah takut. Oh ya udah deh. Akhirnya nyampe ke tempatnya. Kita ngobrol-ngobrol bentar, ngopi. Kita sempat ngobrol-ngobrol tuh di balik di candinya. Di candinya kan rumah dinasnya itu ada di samping candinya. Si bapak itu ya. Ibaratnya ini candi, ini halaman kan. Nah, di sini ada rumahnya nih di sini sama ada warung. Nah, kita ngobrol di situ. Bapak mau cerita dulu berapa tahun yang lalu waktu Bapak pertama kali ditugasin jadi yang menjaga di sini. Bapak belum sempat briefing tuh, baru jadi tiba-tiba langsung ada rombongan anak sekolah gitu, anak kecil baru SD ya, kelas berapa sih, kelas 2 gitu. Mereka kan nemenin tuh anak SD ngeliat wisata, oh ini candi. Terus di saat yang lain lagi pada foto-foto, lagi main lah ngeliat terus si bapak ini notice ada satu anak yang misah sendiri terus kayak ngobrol. Dia langsung ngasih tahu bu gurunya, "Bu, itu ada si anak itu kenapa?" "Oh, nggak tahu." "Yuk samperin." Disamperin lah sama mereka berdua. "Dia lagi ngapain?" "Lagi ngomong sama abah ini." Terus ini katanya, "Iya, aku seneng di sini soalnya rame." Ini apa namanya, di sini kirain cuma ngelihat candi doang, nggak taunya rame, banyak, ada yang bawa tombak, ada yang bawa apa namanya yang pakai batik. Jadi di mata anak itu candi itu rame. Oh, pada bawa tombak. Candi itu rame, kayak isinya itu orang-orang zaman dulu lagi beraktivitas kayak biasa aja. Terus anak-anak kecil itu. Terus Si anak kecil yang itu doang tuh, yang lain kan pada main tuh. Dia ngomongnya rame, banyak, ada yang bawa tombak, ada yang kayak dagang lah. Kayak beraktivitas kayak manusia zaman dulu
pada umumnya gitu. Pas mereka pulang, dia langsung, si bapaknya itu ambil inisiatif untuk bertapa di dalam candi itu. Saat si bapak itu bertapa, kan ibaratnya gini ya, zikir. Jadi kalau lu masuk ke candi itu cuman ada ruangan yang segede studio inilah. Ruangan segede studio ini, tinggi sampai atas. Di tengahnya itu ada arca 3 biji kalau nggak salah, cuman 2 udah nggak ada kepalanya, 1 masih ada kepalanya. Ya kan gini, bersemedi. Pas si bapaknya buka mata, dia lagi dikelilingin ada ular raksasa kayak naga gitu, tapi kepalanya manusia, kepalanya kakek-kakek. Di situ dia takut, tapi akhirnya kenalan. Bapak kenalan sama apa namanya yang menjaga candi ini. Itu benar-benar ngobrol si bapaknya. Terus sama orang-orang yang bawa tombak, yang apa namanya, yang kayak pasukan ya, kayak pasukan gitu sama ya, yang warga-warga jadul itu ada semua. Akhirnya kenalan di situ. Mereka itu biasanya waktu itu hari Kamis. Ingat, hari Kamis lagi panas. Biasanya mereka keluar di situ. Kata si bapak tuh, ya anak kecil itu kan polos banget ya bang ya. Dan itu waktu itu gue hari Rabu kalau nggak salah. Nah besoknya kan pas hari Kamis tuh, kamu mau nginep nggak sama bapak di sini? Besok yuk kita ke dalam candi gitu. Diajakin, maksudnya saya teh diajakin ketemu sama itu. Nggak Pak, makasih. Gue ibaratnya Belum siap. nggak siap sama sekali. Saat itu gue belum ketemu Mbak Gita aja, gue udah kepikiran ini ada yang ngikutin satu gimana. Gue ketemu dengan ular naga raksasa yang kepalanya orang. Ya udah, gue pamit aja pulang. Itu kan udah asar juga ya. Gue pamit pulang. Ya udah, hati-hati ya kalau gitu mah, Dek. Ya Pak, makasih ya hari ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pulang itu gua. Selama perjalanan pulang gue kepikiran banget itu. Akhirnya tapi nggak ada gangguan sama sekali sebenarnya. Gue kadang-kadang mikir apa itu pikiran gue aja jadi kepikiran. Tapi ya udah, gue berusaha udah nggak apa-apa. Ya udah gue pulang. Nyampe kosan, gue mandi, gue langsung sholat, habis sholat tidur, capek. Malam itu gue masih ngerasain, malah jadi lebih intens, kayak ngerasa diliatin terus gue itu di kamar itu. Gue sampai akhirnya sampai besok itu nggak ngerasa enak gitu tidur. Sampai puncaknya itu cuman beda 2 hari. Itu kan hari Jumat pasnya itu. Hari Jumat gua itu sampai nggak enak badan. Hari Jumat gua kejadiannya itu sekitar antara jam 10 atau jam 12 malam. Gua rada lupa itunya. Tapi karena kejadiannya gue habis maghrib tidur, kebangun karena gue ngerasa bener-bener kayak ada yang bernapas di muka gue. Gue kan tidur itu di kasur yang di bawah gitu, nggak ada si bed frame-nya itulah, cuman kasur doang, pak di bawah sama ada meja sama kipas. Gue kan tidur gitu ya. Gue pas bangun ngerasa ada yang bernapas di muka gue. Gue perlahan-lahan buka mata. Gue ngeliat kesini. Gue itu penampakan paling jelas yang gue lihat seumur hidup. Kuntilanaknya itu, dia ibaratnya lagi gini. Lagi ngeliatin muka gue buka mata,
Ini jebret langsung gunting tak langsung si mbaknya. Si mbaknya langsung gini. Dia ngeliatin. Itu gue langsung astagfirullahaladzim, gue sampai guprak ke belakang. Itu dia langsung kayak ketawa jahil gitu, kayak dia langsung blas hilang ke belakang kayak asap rokok, bus hilang gitu aja. Mukanya gimana tuh bang? Ini mungkin kedengeran kayak bercanda. Lo tau Raisa? Oke. Dia lebih cantik, tapi meskipun ketemu yang cantik, lu takut banget gua. Itu wajahnya cantik, dia nggak serem sama sekali. Dia nggak serem sama sekali. Dia obviously serem. Dia serem, tapi kalau sebenarnya wujudnya itu cantik. Dia nggak kayak kuntilanak yang mukanya hancur, yang lidahnya keluar, atau yang rambutnya berantakan. Enggak. Pas wujudin dia lagi cantik. Cantik. Oke. Gue itu langsung guprak, diam dulu, pelan-pelan. Gue nangis. Nangis. Gue nangis. Gue duduk gini, nangis. Gue nangis aja gitu. Kayak kenapa kayak gini sih? Gue bener mikir, kenapa kayak gini sih? Gue nangis aja, dan gue nggak tidur sama sekali sampai azan subuh. Baru gue ngerasa aman itu. Pagi-pagi yang kamar seberang gue pulang. Namanya, dan itu baru kenalan gue itu. Baru kenalan, soalnya baru pas ketemu yang di kamar yang seberang gue itu. Oh, penghuni baru ya? Iya. Oh, kenalan dong kalau gitu. Gue namanya panggil aja Mas Ahmad gitulah. Si Mas Ahmad. Kenapa itu? Kayak matanya sembab gitu, kayak semalaman kan. Gue semalaman nangis itu. Sembab. Oh iya, nggak apa-apa itu. Oh ya udah, kalau kayak gitu mah. Anak baru, udah berapa lama? Udah paling seminggu di sini. Pernah ketemu. Oh, kata dia gitu? Iya. Dia kayak langsung nebak gitu. Abis ketemu ya? Ketemu siapa? Itu apa namanya? Si Mbak. Lah, jadi penghuni di situ tahu ada, dan si Masnya ini tahu kalau, dan udah terbiasa kalau dia. Oh, itu si Mbak, udah biarin aja. Takut Mas Udah, kamu ini aja apa namanya? Jarang ngaji ya. Dia lagi gue langsung diledekin gue sama dia, jarang ngaji ya. Udah nggak apa-apa, dia emang jahil katanya. Nah itu menurut si Mas Ahmad ini. Tapi masalahnya semenjak hari itu jadi lebih mencekam lagi. Gue makin sering ngerasa ada yang kayak sampai ada di ekor mata kelihatan gitu. Apalagi nih? Di situ gue pusing sih. Gue masih banyak tugas buat penelitian gue. Ini baru seminggu udah ada masalah kayak gini. Akhirnya di situ gue ngehubungin dosen. Pak, tolong saya Pak. Kenapa nak? Gue manggil dosen gue Pak Kurnia aja ya. Kenapa nak? Gitu kan. Ini saya ada kejadian kayak gini. Gue ceritain itu semuanya. Sedetil-detilnya ke dosen, dimana gue diikutin, gue sampai ditampakin, sampai kayak gini semua. Pak, kayak udah mau pulang gue. Kayak boleh nggak ambil ini gitu, nggak ambil penelitian ini lagi gitu. Udah kayak gitu mah gampang katanya. Gini, kamu sekarang hubungin Pak Jeki aja. Nah, Pak Jeki ini kayak dosen kepala jurusan gua. Nanti dibantuin sama beliau. Nanti Bapak bantu ngobrol sama. Oh ya udah, kayak gitu. Di situ gua nggak langsung nelpon sih. Gua nunggu
berapa hari dulu kan ada, malah nggak sempet ya, soalnya besoknya itu bertepatan dengan di suatu makam gitu, ada acara lokal gitu kayak haul gitu. Gue harus datang dan ngelakuin publikasi, sampai lupa gue nggak ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya gue di berapa hari, sekitar beda 3 hari itu, gue pulang dari penelitian. Gue capek malam-malam, pulang sekitar jam 9 gitu. Gue buka pintu kosan gue kan bentuknya ini kan, kamar nggak jajar, lorong sampai belakang, kamar mandi di ujung kan, ada 2. Gue pas buka sepatu, nengok ke atas, di ujung lorong si Kunti ada berdiri, senyum ke gua. Gue langsung kayak gitu lagi, aduh, gue langsung astagfirullahaladzim, gue langsung buang pandangan gitu, astagfirullahaladzim. Itu lagi, kenapa ini, gue langsung ambil sendal, gue bodo amat, gue nggak ngelihat, gue langsung masuk kamar itu. Untung kamar gue itu ketiga yang di tengah. Gue sebenarnya serem, tapi gue ya udah langsung ke kamar aja. Gue langsung astagfirullahaladzim. Gue takut banget. Gue langsung akhirnya nelpon ke dosen Pak Jeki ini. Assalamualaikum Pak, ini saya disuruh Pak Kurnia ini untuk menghubungin Bapak. Oh iya, ini Pak, saya diganggu selama penelitian. Gimana? Dan di situ gue ceritain tuh ke si Pak Jeki ini. Si Pak Jeki ini ternyata dia bilang, udah gini, Bapak bantu dari sini. Bapak bantu dari sini, tapi kamunya juga harus berani. Kalau ada ngerasa dia di situ atau dia nampakin diri lagi, ajak ngomong. Oke. Bener Pak? Iya. Pokoknya kamu nggak boleh takut. Semakin kamu takut, semakin dia senang sama kamu. Oh ya udahlah. Nah itu pas beres nelpon gitu, itu kamar udah nggak enak itu. Gue langsung, tolong dong, kita emang belum kenalan. Jadi gue ngomong sendiri di kamar, gue ngenalin diri gue siapa, gue mau ngapain di situ. Gue cuma mau istirahat, gue lagi cari ilmu, tolong jangan diganggu gitu. Gue juga nggak akan ngeganggu elu, ibaratnya. Setelah gue ngomong kayak gitu, secara perlahan kamar jadi enak. Kamar udah lebih enakan gitu. Sebelumnya kan sumpah kayak ada orang gitu. Lama-lama jadi adem kamar itu. Besoknya masih kerasa, tapi makin lama makin gak ada gitu. Akhirnya gak ngerasa diganggu lagi gue. Gue ngerasa, oh alhamdulillah udah gak diganggu gitu. Gue nelpon ke dosen gue lagi. Assalamualaikum Pak, mau ngasih kabar, ini kayaknya udah gak diinin lagi. Oh iya. Nah gitu, jangan takut sama yang kayak gitu. Nanti dia makin senang. Apalagi kamu ibaratnya kan di rumahnya, itu tempatnya. Ya udah kok gitu. Yang itu udah beres nelponnya. Ya. Dah di situ gue baru ngeh. Kenapa gue nggak nanya sama bapak kos gue. Di situ baru ngeh. Besoknya kan pagi-pagi sih bapak kosnya biasa main burung di depan rumahnya. Gue nyamperin ke si bapak. Assalamualaikum Pak, gimana? Pak, saya mau nanya dong. Iya, kenapa? Itu ada perempuan Pak di dalam. Saya diikutin udah seminggu lebih gitu. Terus si bapaknya senyum ke gue. Gimana? Cantik kan? Oh, Bapak tahu? Ya iyalah saya tahu. Itu emang yang tinggal di situ.
Kok nggak ngasih tahu? Ya kalau nggak ngasih tahu, kamu nggak nyewa dong nanti. Sama si bapak itu gitu. Sebel gue itu antara marah, kesel, sebel, gue pengen ketawa. Iya. Semuanya. Itu kenalin, namanya Mbak Gita. Ah, Gita? Iya, dia punya nama ternyata. Halo Gita. Itu namanya Mbak Gita. Dia udah tinggal di situ dari zaman kolonial Belanda. Dulu. Katanya sih, kalau Bapak kan suka ngobrol sama dia. Dia itu dulu lari dari pasukan Belanda, soalnya nggak mau dijadiin, ya tahulah, jadi pemuas nafsu gitu. Makanya dia lari, cuman ujung-ujungnya malah mati ketembak di belakang. Nah, di belakang kosannya itu emang ada tanah kosong itu. Nah, itu di belakang situ dia meninggal dulu, ngomongnya ke Bapak. Tapi nggak apa-apa kok, dia mah baik. Di situ gue, ya udahlah, gue sampai nggak bisa berkata-kata gue diceritain kayak gitu. Oh ya udah deh, nggak apa-apa kok, Bapak jamin nggak akan diapa-apain kamu sama Mbak Gita. Oh ya udah, habis kayak gitu ya, gue bener-bener kayak ninggalin aja sih Bapak. Nggak pamit, nggak apa, saking sebel, kesel, pengen gitu. Iya. Gue tinggalin sih Bapak, langsung masuk ke kamar lagi, gue gini, gitu. Tapi karena ujung-ujungnya udah nggak, so far nggak diganggu lagi kan, ya gue biarin. Gue tetap sampai, meskipun gue sering ngerasa kalau si Mbak itu lagi ngeliatin gue. Oke. Nggak intens kayak awal, cuman kadang-kadang gue pulang ngelihat ada sekelebat. Lama-lama jadi terbiasa gue. Terbiasa, udah bulan kedua masih takut, ketiga terbiasa. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang gue bawa ke situ, dia ngegangguinnya parah lagi. Lebih parah? Kayak dia nggak seneng gitu. Ada yang bareng sama gue. Kayak gue pernah bawa teman satu komunitas gue, itu ada yang tinggalnya di kecamatan itu juga ternyata. Oh ya udah, besok motoran yuk, ayo motoran. Dia nginep di kamar gue bareng gue. Gue tidur di kasur, dia pakai tikar. Itu cowok ya yang di kamar. Dia kan kepalanya dekat lemari ya. Dia dari dalam lemari itu ngedengar suara ketawa. Kayak dari lemari itu suara ketawa, dan ada suara cakar. Awan seret. Itu dia bangun, temen gue tidur, temen gue bangun, gue nggak ngedenger apa-apa. Dia dari dalam dia itu kayak astagfirullah, apaan? Zret kenceng. Abis itu dia kan agak ngejauh dari lemarinya. Ini lemari, dia langsung ngejauh ke sebelah sini, ke dekat kaki gua. Dia langsung kayak, ayo udah dibawa, langsung pengen ngebawa tidur lagi. Baru ngegini, dari balik tembok, zeret, dia ngedengar jelas dari belakang tembok ini ada yang nyakar lagi. Sambil ngedengar suara sampai akhirnya Bil bangun. Hah, apaan? Ada yang ketawa-tawa. Oh Pak, hah? Ada yang ketawa-tawa? Iya Bil, ada yang ketawa-tawa. Mana? Pas gue bangun nggak ada suaranya. Ujung-ujungnya gara-gara teman gue takut. Itu kejadiannya itu sekitar jam 1-an lah. Itu sampai pagi kita nggak tidur. Dianya nggak berani tidur. Udah lu bangun aja, udah nggak apa-apa. Ya udahlah, jadi begadang ujung-ujungnya. Itu gara-gara dari dalam lemari itu ada cakaran, ada suara cakar dari dalam lemari, jelas katanya mah.
sama itu sampai akhirnya buka tuh lemari lu. Ya udah dah, gue buka, udah siap-siap tuh, brek, baju nggak ada. Itu salah satu gangguan. Teman gue yang lain pernah, kalau dia diliatin di ujung lorong, sama kayak waktu gue pernah waktu itu di ujung lorong dekat toilet. Itu si mbaknya itu keluar dari toilet ini, tembus ke toilet yang di seberangnya. Dia langsung, gue nggak jadi nginep ya Bill, gue nggak jadi nginep, udah bye, pulang. Langsung pulang Motoran. langsung kena mental ya. Kena mental. Untungnya buat gue itu kayak udah nggak ada ini lagi. Nah, yang momen terakhir gue beneran face to face ngobrol sama si Kunti ini adalah semalam terakhir sebelum gue pulang. Jadi gue udah ngelakuin penelitian gue udah dapat semua bahannya. Terus selama kalau nggak salah udah mau 4 bulan, gue udah di malam, benar-benar malam sebelum gue pulang itu, gue mimpi lagi. Apa tuh? Gue bangun, tiba-tiba gue ada di sebuah rumah kayak villa Belanda gitu. Gue ada di ruang tamu, bener-bener kelihatan kayak gimana sih rumah Belanda, furnitur Belanda semuanya gitu. Terus saat gue baru, ini di mana? Dari dalam rumah itu keluar si kuntilanak yang ngikutin gue itu, si Mbak Gita itu keluar. Dia senyum ke arah gue meskipun mukanya kelihatan sedih. Gue itu udah astagfirullahaladzim, ini lagi gitu. Dan dia ditemenin sama 2. Satu kuntilanak kayaknya lebih pendek, kayak anak kecil gitu. Kuntilanak mukanya, rambutnya nutupin seluruh kepala di mukanya itu. Yang satu lagi itu noni Belanda, tapi mukanya nggak ada. Polos gitu bang? Polos. Noni Belanda pakai gaun warna kuning, dia bawa keranjang piknik gitu, bawa keranjang piknik. Tapi mereka nggak ngomong apa-apa, dia kayak cuman nemenin. Di kanan kirinya si Mbak Gita ini. Di akhir, si mbaknya itu ngomong ke gua. Dia kayak sambil nahan nangis gitu. Si Gita itu? Dia nahan nangis. Kamu tolong jangan pergi dong. Aku suka sama kamu. Jangan pulang. Di sini aja. Itu jelas, itu mimpi jelas banget. Gue sampai sekarang masih ingat itu. Aku suka sama kamu. Jangan pulang. Di sini aja. Di situ gue langsung kayak, gimana sih? Lu di mimpi pernah nggak nyoba lari di mimpi? Gak bisa kan? Kayak berat banget kaki. Tolong di sini aja, jangan pulang. Jangan pulang, temenin aku. Kata dia tuh gitu terus? Kayak gue berusaha bangun, bisa akhirnya bangun. Gue langsung buka pintu, gue keluar ke halaman villa itu. Nah anehnya di sini adalah gue ngelihat kayak gue di langit gitu. Gue di langit ngelihat badan gue jalan di situ, di belakang diikutin. Gue ngedenger terus-terusan, mohon jangan pulang, di sini aja. Kamu di sini aja. Kamu mau masang susuk nggak? Aku pasangin. Susuk? Iya, dia ngomong kayak gitu. Mau pasang susuk nggak? Aku pasangin. Tapi nanti kalau udah pasang susuk kamu mati ya. Terus gue di situ, astagfirullahaladzim, ini apa? Gue bener-bener. Cuman itu tiba-tiba langsung ganti lagi. Gue kayak masuk lagi ke badan gue. Gue berusaha jalan, itu berat banget, berat. Gue berusaha keluar ibaratnya dari halaman, mau ke jalan. Berat. Gue diikutin dia sampai kerasa ini mau ngeinin gue.
jangan pergi, jangan pulang. Tapi gue berusaha ngelangkah. Pas udah ngelangkah keluar dari halamannya ke jalan gitu, gue pergi berapa langkah, gue ngeliat balik ke belakang. Itu sih Gitanya kayak sedih gitu. Tapi gue udah takut. Ya udah gue jalan aja. Gue jalan, bangunnya itu pas azan subuh. Jadi gue bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue bangun, astagfirullahaladzim. Mimpi apa lagi itu? Tapi ya udah, itu mimpi terjelas gue, dan itu serem banget. Gue langsung, ya udah, mungkin ya itu pamit, udahlah, ya udah pamitnya itu. Gue langsung ambil wudhu, sholat, nah udah, semenjak itu gue nggak pernah ngerasa ada dia lagi. Gue langsung pagi itu pamit ngasih kunci, kasih bapak kosan. Ya alhamdulillahnya semenjak saat itu ya gak diikutin lagi. Kayaknya dia emang udah bound ke tempat itu, ke bangunan kosan itu, dia nggak bisa kemana-mana sih. Oh, cuman wilayah situ aja ya? Iya. Mungkin dari mimpi yang kerasa sama gue itu, ibaratnya gue udah keluar dari situ, dia nggak bisa ngejar gue, karena waktu gue di mimpi gue nengok ke belakang, dia kayak pengen keluar tapi nggak bisa. Dia nggak bisa ngelewatin pagar itu, padahal pintunya kebuka, tapi nggak bisa lewat. Gue udah pergi. Nah, nih Bang Billy, pas Bang Billy di sana itu berapa bulan Bang bertahan di tempat itu? Gue selama penelitian gue tetap di situ karena murah. Oh, berarti 4 bulan di situ? 4 bulan gue di situ, gue bertahan karena ya murah. Karena murah, gue tetap bertahan, dan gue mager nyari tempat baru. Iya. Dan gue takutnya ke tempat baru, takutnya ketemu yang lebih menakutkan lagi. Gue setidaknya gue setelah pulang ya, gue ngerasa alhamdulillah wujudnya masih cantik gitu. Iya, ya, nggak hancur gitu ya, nggak yang benar-benar mengerikan, yang aneh gitu. Ketemunya ya cantik, tapi gimana ya, mau secantik apapun jin tetap jin, takut ngelihatnya. Dan sampai Jakarta itu Bang, lu sampai sempat mimpi apa masih diganggu? Udah enggak ada sama sekali. Udah steril lah sampai Jakarta gitu, nggak ada gangguan-gangguan dari si soalnya gue juga gitu. sempat nanya ke ustadz yang emang teman keluarga gitu, ada nggak yang ngikutin? Oh nggak, bersih, udah nggak ada yang ngikutin. Nah itu si bapak yang penjaga yang ketua penjaga candi-candi itu sempat ketemu lagi tuh Bang sama si beliau itu setelah Abang diganggu sama si sosok si Gita ini nih. Oh, yang itu sayangnya gue nggak ke situ lagi. Kali sempat ngobrol, iya Pak, saya diganggu nih sama kuntilanak yang ini. Gue sayangnya nggak ke situ lagi. Sayangnya nggak ke situ lagi, soalnya selain waktu itu penelitian jadwal gue padat, tempatnya itu emang jauh. Ibaratnya di kecamatan itu gue di atas, dia di bawah. Jauh banget, harus itu nyambung naik bentornya aja 3 kali. 3 kali nyambung naik bentor. Iya. Dan itu penelitian itu Bang tentang apa sih Bang? Maksudnya tentang potensi wisata. Oh, tapi yang spiritual gitu. Tapi yang spiritual, potensi wisata. Gimana di daerah tersebut punya potensi wisata yang bersifat spiritual, karena dosen gua ngerasa itu satu aspek yang belum tereksplor di perpariwisataan Indonesia. Orang Indonesia kan pariwisatanya banyak wisata alam, kalau nggak wisata yang lucu-lucu lah. Tapi sebenarnya kan Indonesia itu punya banyak banget objek-objek kayak gini gitu.
kenapa nggak dimanfaatkan gitu. Oke, akhirnya lu ngeriset tentang itu ya. Iya, di riset. Dan si sosok si Gita ini nih bang, Hmm. kata yang pemilik kos-kosan, dia itu emang sering ngeganggu setiap orang yang ngekos di situ, emang beberapa aja gitu. Dia Ekstrim banget nih. dia katanya emang suka ngeliatin, tapi kalau yang se-ekstrim gua nggak pernah. Oke, kata si Jadi bapak itu. emang mungkin suka. Tapi lu sempet di dalam mimpi nih bang, maaf ya, berhubungan intim sama dia. Ya, enggak. Dalam mimpi gitu. Ya enggak lah. Enggak ya. Takut gua. Itu yang bikin gua deg-deg sih itu sih bang, yang lu lagi tidur, muka Bayangin, dia. lu lagi tidur ngerasa ada yang napas di depan muka lu. Lu bangun itu mau si kuntilanak itu secantik apapun, tapi lu diliatin gini kayak sambil senyum gitu. Iya. Gue pernah sama jalan kayak lu bang, tapi di kamar gue sendiri. Kalau gue di atas, di plafon. Di plafon. Jam 2:30 mendusin pengen sholat tahajud kan, mendusin alarm tek pas melek tidur samping gini kan, pas ke atas, astagfirullahaladzim, langsung duk. Kalau dia gini bang, gini doang, madep sana, madep belakang, rambutnya doang ke bawah, langsung saya ke bawah bang, wah astagfirullahaladzim. Emang mungkin kalau yang ada beberapa teman gue yang ngedenger cerita gue, lu mah payah, masa kayak gitu doang, takut kan, mumpung cantik tuh, gituin aja. Lu ya mungkin efek baca komik kali ya tuh orang, kayak iya komik Indonesia ada yang bawain kayak kuntilanak cantik. Pacaran sama kuntilanak. Kalau lu ketemu sama yang aslinya, itu kuntilanak serius cantik banget, takut lu. Itu masalahnya kulitnya itu bukan, meskipun cantik, kulitnya bukan kulit kayak kulit lu, kulit gua gitu, kulit mulus kuning langsa cantik, pucat kulit maya. Iya. Dan ya beda alam. Ya beda alam ngapain? Kalau wanita cantik di depan mata ya godain lah. Wanita cantik beneran ini manusia. Lah bujuk lah setan. Udah pucat kulitnya. Dan mau secantik apapun gua enggak. Dari teman-teman lu nih bang yang sama KKN juga atau ngeriset tentang itu, ada gangguan juga tuh bang teman-teman yang lain? Teman yang lain mereka bilang kan waktu pulang itu kita saling sharing ya gitu. Iya biasa tuh. Gua yang paling parah. Lu yang paling parah? Gua yang paling parah di angkatan gua, sampai diomongin gitu di angkatan gua. Sampai nyasar ceritanya ke kakak angkatan gua yang udah jadi asdos. Iya. Bill, lu yang gimana tuh si kuntilanak yang naksir lu? Lah kok tahu? Jadi trending ya. Iya, lu enak trending, gua ngerasain 4 bulan. Ngerasain. Yang lain ya ada, cuman kayak misalnya teman gue yang di Surabaya, dia nggak ngekos, tapi tinggal di kayak ruko gitu, ruko tua. Dia nggak sendiri, dia ada 4 orang. Jadi 4 orang ditinggal di satu ruko tua bekas kantor gitu. Cuman sekarang jadi kayak lebih kayak penyimpanan lukisan gitu. Punya teman dosen. Iya. Punya teman dosen Pak Jeki itu. Mereka itu digangguinnya lebih ke suara-suara kalau di situ. Cuman suara-suara kayak. Cuman karena di situ ada teman gua yang ibaratnya bisa lah. Jadi gangguannya nggak parah di situ. Ibaratnya kayak paling parahnya itu cuman suara-suara, sama pernah temen yang cewek mau ngejemur ke lantai 3. Mereka kan tinggal di lantai 2. Lantai 1 kan buat parkir motor. Nah, ke lantai 3 itu gudang sama tempat jemur. Ada berandanya tempat jemur. Katanya itu di atas barang-barang itu ada pocong. Ada yang ngeliatin gini. Dia langsung gak jadi ngejemur, turun. Langsung ngomong. Seru dah gangguan kayak gitu. Dan tadi sempat Bang Billy kan sempat dapat gangguan kayak gini-gini ya. Suara di lemari ya. Di lemari. Kalau tim kita juga sama Bang, pernah ngerasain. Editor sih yang biasa ngedit video-video ini.
Lagi ngedit bang, habis sholat subuh kan dia sampai sholat nggak bisa tidur lagi nih, dilanjutin editing di ruangan sebelah. Bangku ini kan ada bangku ini sebelah. Lagi ngedit, ngedit horor lagi kan bang, suara yang samping dong, Langsung nggak ada, ngedit langsung. lagi ya kan, suara kuku diginin. Kayak rajin gitu. Oke, langsung dia keluar. Orang nggak ada di samping. Halo. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang sama Bang Billy ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, perjalanan selalu memberikan cerita. Dan kali ini Bang Billy berbagi pengalamannya tentang KKN atau riset ya dari kampusnya di tempat-tempat yang wow luar biasa. Jadi Indonesia itu indah ya Bang, dan Indonesia beragam itu indah. suku dan budaya. Dan kita bangga tinggal di Indonesia. Iya lupa, Pertalite naik lagi. Tadi ngantri, mahal banget. Pokoknya semangatlah para pejuang keluarga dan semoga teman-teman di rumah dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan selalu sehatkan badannya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Billy ya. Salam buat kita. Enggak, makasih. Enggak, makasih. Serem. Dadah. Dadah.